Hola brother, iOS 16 sudah ada pembaruan update lagi nih. Di pembaruan kali ini lebih kepada pembenahan bugs-bugs yang terjadi di beberapa device iPhone, kayak di iPhone 14 Pro, 14 Pro Max, iPhone X, iPhone XR, dan iPhone 11 yang banyak banget ngalamin kendala di iOS 16. Termasuk banyak juga yang sinyalnya hilang. Ada yang sinyalnya nggak muncul, ada juga yang SIM cardnya jadi nggak kebaca. Buat urusan sinyal ini, nanti di akhir video kita akan bahas lagi. Oke, kita mulai dulu dari iOS 16.0.2 yang menjadi update iOS 16 kali ini. Oke, kita lihat dulu dari size update-nya di iPhone XS Max ini punyaku. Size update-nya cuma sekitar 235 MB-an, jadi sebenarnya cukup aman kalau kita update pakai seluler, tapi sebaiknya kalau ada WiFi yang bagus dan stabil pakai WiFi aja. Sementara build number-nya untuk versi kali ini adalah 20A380. Oh ya, buat kamu yang belum ada notifikasi buat software update, coba kamu restart iPhone kamu, lalu cek lagi update softwarenya. Karena software update kali ini adalah di semua iPhone yang udah support iOS 16. Dari mulai iPhone 8 sampai iPhone terbaru iPhone 14. Lanjut kita cek di storage-nya. Di iPhone XS Max ini relatif aman, gak ada pembengkakan storage ataupun keanehan-keanehan lainnya di storage. Jadi ini oke. Oke, kita akan lanjut ke poin-poin perbaikan apa aja yang ada di iOS 16.0.2 ini. Yang pertama, perbaikan yang dilakukan di iOS update kali ini adalah kamera yang blank atau kamera yang blur. Jadi isunya ada di iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max. Kalau pakai aplikasi pihak ketiga kayak pakai WhatsApp, pakai TikTok, pakai Telegram, atau pakai Instagram, waktu kameranya dipakai buat motret atau video itu kameranya jadi blur. Tapi kejadian ini nggak di semua user yang pakai iPhone 14 Pro dan 14 Pro Max yang ngalamin. Cuma ada beberapa aja yang komplain hal ini. Lalu bugs lainnya di urusan kamera adalah di iPhone 12 yang kamera depan atau kamera belakangnya kadang bisa, kadang gelap, dan kadang fungsi, kadang juga enggak. Ada juga yang ngeluh isu kayak gitu. Jadi kamu yang ngalamin kendala-kendala yang kayak demikian, kamu bisa coba update di iOS ini, siapa tahu bisa kembali normal lagi kameranya. Kalau memang kendalanya di software, pasti bisa sih harusnya. Cuman ada juga beberapa yang kendalanya karena hardware-nya itu udah gantian, kameranya itu udah bukan kamera original. Jadi resikonya kalau update software ya memang kayak gitu. Nah, selain perbaikan di bagian kamera, di sini Apple juga bilang di software update-nya ada keterangannya, ada perbaikan untuk iPhone X, iPhone XR, dan iPhone 11 khususnya mengenai sensitivitas dari layarnya. Kemarin-kemarin banyak banget yang komen kalau layar iPhone X dan iPhone XR khususnya banyak banget yang ngalamin ghost touch, bahkan ada yang lag, yang sama sekali nggak bisa dipakai, nggak bisa digerakin. Ada juga yang layarnya super lemot dan nggak sensitif. Juga ada yang assistive touch-nya jadi error, kadang bisa ditekan, kadang juga dia nge-lag bahkan stuck. Apa kamu ngalamin hal ini juga? Udah, jangan ragu, langsung aja update ke 16.0.2. Mudah-mudahan bisa normal lagi kayak biasa. Dan jangan terlalu khawatir karena bukan cuma kamu doang kok yang ngalamin. Banyak kok di luar sana yang kendalanya mirip-mirip kayak yang kamu alamin. Bagi kamu yang udah update, udah nyoba iOS 16.0.2 di iPhone kamu, yang sebelumnya ada bugs atau ada error, ada kendala, coba komen aja di kolom komentar gimana setelah update, apakah kendalanya udah hilang atau ternyata masih aja ngebugs. Coba ceritain aja di kolom komentar. Berikutnya perbaikan yang juga bugs yang cukup ngeselin sih ini. Jadi waktu kita mau copy paste teks dari satu aplikasi ke aplikasi lain, sebelum kita paste itu suka muncul pop-up window atau prompt yang minta izin dulu, boleh dikopas atau enggak. Normalnya ketika kita melakukan aktivitas copy paste sebuah teks dari satu aplikasi ke aplikasi lain, ya tinggal kita tekan copy dan waktu di aplikasi yang kita tuju tinggal di paste aja. Tapi ini kadang-kadang ngeselin, muncul dulu prompt atau pop-up yang menanya ke kita. Jadi bikin ribet. Isu ini juga aku alamin di iPhone XS Max dan beruntungnya di iOS kali ini udah selesai dan udah beres isu ini. Mantap. Buat baterainya di iOS 16.0.2 di iPhone XS Max ini nggak berasa ada perubahan-perubahan berarti, kayaknya normal dan biasa-biasa aja. Nggak jadi boros, nggak juga jadi lebih irit, biasa-biasa aja. Sementara untuk performance-nya, hasil Geekbench CPU-nya untuk single core dapat 1120. Sedikit ada peningkatan di mana sebelumnya cuma dapat 1117. Lalu untuk multicore-nya justru ada sedikit penurunan. Yang sebelumnya 2771, sekarang cuma dapat di angka 2758 aja. Nah, balik ke pertanyaan yang ada di awal tadi, lalu bagaimana yang hilang sinyal? Oke, kita coba petakan dalam 3 skenario. Yang pertama, hilang sinyal karena bugs. Kalau memang hilang sinyal karena bugs dari iOS-nya, setelah kamu update iOS, otomatis harusnya sinyal akan muncul kembali dan akan normal. Itu yang pertama. Skenario yang kedua, IC baseband yang udah rusak.
Gimana cara ngeceknya kerusakan ini? Gampang banget. Caranya kamu masuk ke setting, pilih general, pilih about, kamu scroll ke bawah sampai nemu menu modem firmware. Nah, kalau IC basebandnya normal, lancar dan aman, itu ada modem firmware-nya, bisa dilihat di sini. Tapi kalau memang adanya kerusakan di IC baseband, maka modem firmware-nya itu nggak akan muncul. Gampang banget nandainya. Tapi kalau ternyata IC baseband aman, software juga udah diupdate dan bukan berasal dari bug software, kemungkinannya ada di skenario yang ketiga, yaitu IMEI-nya yang keblokir. Kejadian ini pasti terjadi pada iPhone X Inter yang masuk non-resmi, yang biasanya orang-orang tuh beli batangan atau belinya dengan dus, tapi dusnya itu OEM atau dari aftermarket. Kalau udah keblokir gimana? Sejujurnya aku nggak tahu solusi pastinya karena mungkin pemerintah lagi bersih-bersih database, lagi cleansing database di Kemenperin. Jadi email-email yang tidak terdaftar secara resmi bakal diblokir. Paling hal yang bisa kamu lakuin adalah coba pakai kartu SmartFriend aja, kayak yang udah-udah sebelumnya aku share ke kamu di video-video yang lain juga. Oke, informasi singkat itu aja yang bisa aku share ke kamu. Kalau kamu punya testimoni, kamu punya sudut pandang dan cerita, langsung aja ramein di kolom komentar. Bagiin video ini, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Thank you for watching. I'll see you. Bye-bye.